sedang bersama seorang wirausahawan hebat. Nah, kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Baik Ibu, dengan siapa? Ya, dengan Ibu Bisma. Baik Ibu Bisma. Nah, tujuan dari kedatangan kami di sini untuk berbincang-bincang dengan Ibu seputar kewirausahaan. Apakah Ibu bersedia? Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, apa saja bisnis yang sedang Ibu geluti sekarang? Sekarang alhamdulillah ada toko atau Habib Mart yang menyediakan beberapa sembako dan kebutuhan rumah tangga. Ada rumah Quran, kemudian catering. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Ibu memulai bisnis-bisnis tersebut? Saya memulai merintis bisnis. Semua bisnis ini berawal dari peningkatan kebutuhan ekonomi, kesejahteraan keluarga, sehingga saya memutuskan untuk membuka peluang-peluang usaha untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga. Baik, nah apakah dari bisnis-bisnis yang Ibu jalankan ini merupakan penghasilan utama Ibu atau ada pekerjaan lain? Saya selaku pegawai negeri, bisnis ini adalah bisnis sampingan, tetapi sangat menunjang ekonomi keluarga. Nah baik, untuk lokasinya sendiri, untuk bisnis itu tersebut ada di mana saja dan bagaimana Ibu memilih lokasi untuk mendirikan bisnis tersebut? Iya, untuk lokasi-lokasi bisnis saya gunakan manfaatkan lahan yang ada, termasuk di sekitar rumah tempat tinggal saya sendiri untuk memudahkan mengelola atau mengontrol bisnis semua yang saya jalankan. Oke, baik Ibu, dari beberapa usaha yang telah Ibu sebutkan tadi, mungkin sekarang saya akan berfokus pada usaha Yayasan Rumah Quran. Langsung saja, tahun berapa Ibu mulai mendirikan Yayasan Rumah Quran tersebut? Yayasan Rumah Quran itu berawal dari sebenarnya rumah kos-kosan. Saat itu perjalanan kos-kosan lebih banyak, saya lihat ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga saya juga merasa takut bahwa suatu saat ada masalah yang timbul, anaknya orang kita jaga juga, bukan sekedar saya merumahkan anak-anak yang kos saja. Akhirnya setelah 2023 ini, Juni kemarin, bersamaan dengan anak bungsu saya yang laki-laki itu selesai 30 juz, saya berpikir kenapa ini rumah kos tidak dijadikan rumah Quran saja, karena sejalan dengan ilmu yang anak saya miliki, mereka bisa mengelola sebuah rumah Quran seperti pondok yang ditempati belajar. Akhirnya tahun 2023 itu awal Juni saya berhentikan kos-kosan semua. Baik Ibu, untuk biaya operasionalnya sendiri, apakah itu ada biaya tambahan, ada biaya pembayaran dari muridnya, ataukah ada bantuan dari para donatur? Awal kami berdirinya Rumah Quran ini memang biaya pribadi, semua swadaya sendiri, saya dengan suami. Setelah berjalan, karena kami punya guru 4 orang sekarang, sehingga santrinya kami kenakan biaya infak bulanan. Infak bulanan itu peruntukan untuk gaji guru, kemudian biaya operasional. Ya baik Ibu, selanjutnya dalam mendirikan yayasan ini, apakah ada kendala tersendiri yang Ibu hadapi selama yayasan ini didirikan, dan bagaimana caranya Ibu untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut? Hanya salah satu bahwa kami harus mentes guru yang akan masuk. Memang banyak yang mendaftar, tetapi karena rumah Quran yang kami dirikan adalah bukan aliran, tetapi kami pakai paham salaf, sehingga guru-guru yang akan masuk itu pun kami akan mengetes bacaan tajwidnya, harus ada hafalan sampai 3 juz minimal, sehingga mereka belajar mengajar itu kepada santri betul-betul sesuai dengan kualifikasi mereka miliki dan kualitas yang sangat kami butuhkan, itu bisa mengajar sebaik-baiknya santri yang kami miliki. Sehingga kalau kendala-kendala yang signifikan, alhamdulillah sampai saat ini belum kami dapati. Artinya kendala yang seperti itu masih bisa teratasi. Baik Ibu, selain Yayasan Rumah Quran,
kan ibu tadi menjelaskan ada Habib Mart sama catering. Kalau boleh tahu di sini tahun berapa ibu mendirikan itu Habib Mart sama catering? Oh iya, baik. Kalau catering sendiri memang sudah lama, dia dari sejak 2017. Berapa modal usaha untuk mendirikan itu Habib Mart sama cateringnya? Baik. Kalau dulu catering, saya memulai usaha memang ada 10 juta. Awalnya 10 juta belanja bahan pokok sesuai dengan orderan. Setelah itu saya terima hasil pembayaran dari nasabah. Hasil itu, keuntungan itu saya tidak simpan, tetapi saya belanjakan kembali ke bahan-bahan fasilitas yang akan digunakan ke catering, sehingga keuntungan catering itu saya lihat di hasil barang-barang yang fasilitas yang tersedia. Kalaupun Habib Mart kemarin kami punya modal awal 25 juta, karena memang usaha utama dari sini adalah parfum laundry yang memang harus nyetok banyak, sehingga di samping itu setelah melihat perkembangan bahwa konsumen datang membawa anaknya, ada juga kebutuhan yang mereka butuhkan, sehingga kami sediakan bahan pokok, sehingga terjadilah Habib Mart dibuka seperti ini. Tentang karyawan, jika ibu karyawan, berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dalam melakukan usaha tersebut? Ya, usaha catering kami butuhkan sekitar 5 orang. Ada yang masak, ada yang menghandle bumbu, kemudian saya hanya memantau. Kalau Habib Mart untuk saat ini kami pekerjakan part time 3 orang. Kami juga melayani online, sehingga Habib Mart ini bukan hanya berdiri di tempat begitu saja, tetapi kami menerima pesanan-pesanan online. Apa saja kendala yang ibu hadapi dalam melakukan usaha catering sama Habib Mart? Kalau catering kemarin kami kendalanya di apa ya, tidak terlalu banyak kendala juga sih, karena sangat teratasi. Kalau Habib Mart yang kendalanya memang apa ya, istilahnya ojek online ya, kami masih belum bekerja sama dengan salah satu Grab atau pihak online, sehingga pengantaran pesanan online itu masih secara pribadi. Bagaimana proses pengadaan barang dalam minimarket Habib Mart? Ya. Kalau pengadaan barang khusus parfum laundry, kami order dulu, kemudian diantarkan dari pihak pabrik. Biasanya kami bawa 1,5 kontainer. Jadi mereka mengantarkan ke sini. Kalaupun sembako, kami list dulu kebutuhan apa yang kurang, kemudian kami mengambil ke pihak distributor. Ya, jadi kami yang langsung mengambil sesuai dengan kebutuhan persediaan stok barang yang sudah habis. Baik, dari usaha-usaha yang ibu jalankan, usaha apa yang paling menguntungkan? Dari segi laba yang kita maksud atau dibanding semua serba menguntungkan bagi saya, tetapi versinya berbeda-beda. Untuk laba yang banyak kami dapat dari keuntungan catering itu memang sekali order lumayan keuntungannya, sehingga karyawan kami juga bisa mendapatkan fee yang agak banyak. Kemudian Habib Mart, alhamdulillah dirata-ratakan dalam 1 bulan itu memang hampir 15 juta keuntungan bersih. Kalau catering kami bisa dapat mungkin sampai 30 juta dalam sebulan. Kalau sedangkan yayasan sendiri untuk saat ini untuk keuntungan finansial atau materi mungkin memang belum kelihatan nampak. Kenapa? Karena memang awalnya tujuan kami adalah membantu anak-anak yang masih berkeliaran di sekitar rumah ini, untuk merangkul mereka untuk mengaji dulu. Tetapi karena kami menggunakan guru, sehingga mereka juga harus memberikan infak kepada sekolah atau yayasan. Jadi untuk laba ke yayasan masih belum kelihatan atau belum nampak, sehingga tujuan utama kami juga memang ikhlas untuk membantu santri untuk belajar mengaji. Sebagaimana yang ibu katakan tadi, bahwa ibu ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
bagaimana Ibu bisa menghandle waktu dari banyaknya usaha-usaha yang Ibu jalankan? Iya, baik. Alhamdulillah pekerjaan utama saya selaku pegawai negeri itu berjalan normal. Terus dengan berbagai usaha yang saya miliki, saya memanage dengan mempekerjakan beberapa karyawan, sehingga untuk memantau mereka tinggal saya memantau lewat Android atau WA bagaimana perkembangan ini, atau ada pesanan yang seperti bagaimana, kami komunikasinya di WA. Motivasi yang bisa Ibu berikan untuk anak muda yang baru memulai usaha? Iya, terkadang kepada anak saya sendiri, anak-anak remaja yang datang, saya memotivasi bahwa pada saat Anda punya skill, Anda punya kreativitas, kembangkan walaupun tanpa modal. Terkadang orang jadi kendala, modal saya tidak punya, tetapi Anda punya skill. Setiap anak muda pasti punya skill berbeda-beda. Jangan mengatakan bahwa pekerjaan yang afdal itu hanya sebagai pegawai negeri, tapi tidak. Sekarang yang dituntut adalah kalian punya skill, punya keahlian, harus termotivasi untuk buka usaha sendiri, peluang usaha sendiri, mempekerjakan orang lain, sehingga tanpa Anda bekerja atau menjadi bawahan di suatu perusahaan orang lain, Anda punya perusahaan sendiri, walaupun sebagai bos yang kecil-kecilan, Anda bisa mempekerjakan orang lain. Jadi saya memotivasi bahwa buka usaha, buka peluang, dan rekrut karyawan, sehingga Anda bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Anggaplah sebagai mahasiswa, tidak menutup kemungkinan bahwa di samping kita belajar, kita juga punya usaha, sehingga pekerjaan kita jalan sebagai mahasiswa, pekerjaan untuk tambahan ekonomi juga berjalan seperti itu. Jadi jangan takut jangan takut salah, jangan takut rugi, jangan takut tidak berhasil. Keberhasilan itu biasanya nanti berjalan sudah 2-3 bulan baru kita lihat hasil. Itulah wawancara kami dengan Ibu Misma pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.